Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang berbasis web bernama e-management. Aplikasi ini berfungsi untuk memanage sistem pada toko begitu, dari mulai transaksi, pemasukan pengeluaran, hutang piutang, barang, manajemen barang begitu, dari pegawai, supplier, customer, informasi gudang dan lain sebagainya gitu. Sebelum menggunakan aplikasi ini akan diminta untuk mendaftar, karena takutnya nanti videonya terlalu panjang begitu. Jadi saya tidak memvideokan pada bagian daftar. Itu seperti biasa, sebelum menggunakan aplikasi akan diminta untuk mendaftar, masukkan email, nama, dan password. Setelah itu akan diarahkan ke menu untuk atau ke halaman formulir untuk mengisi data toko gitu. Jika memang yang didaftarkan itu emailnya belum terdaftar pada sistem kami, nanti akan langsung diarahkan pada halaman form data toko begitu tadi. Kalau sudah, nanti langsung login begitu. Langsung nanti tampilannya begini pada dashboard. Setelah nanti mengisi data toko, akan diminta untuk memilih paket begitu. Nanti aplikasi ini akan menyediakan paket-paket, beberapa paket. Nah, nanti setiap paket itu ada apa saja fitur yang terinclude begitu. Saja fitur yang terinclude. Setelah itu, kalau memang nanti sudah setelah membayar sesuai paket yang dipilih begitu, sesuai paket yang dipilih, dan tokonya ini statusnya sudah aktif, status tokonya sudah aktif, nanti fitur-fitur yang terinclude sesuai paket itu akan berfungsi begitu. Setelah itu, sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan penjual atau calon pengguna aplikasi ini untuk mengisi informasi barang-barang yang tersedia pada toko begitu. Sebelum menginput data barang, akan diminta untuk memasukkan kategori barang terlebih dahulu, yaitu untuk mempermudah dalam mengelompokkan barang-barang yang terdapat pada toko begitu. Seperti ini contohnya gitu, kategorinya apa. Nanti ini tidak usah, maksudnya nanti akan generate tersendiri begitu, unik. Setelah itu kode unitnya apa, kode unit kategorinya apa, ini namanya apa, kode unitnya apa begitu. Akan minta hanya 2 begitu. Setelah itu, setelah mengisi kategori barang, nanti langsung tambah barang sini. Nah, di sini kalau nanti sudah menginput kategori, sini akan muncul kategorinya. Itu tadi kan ada besi begitu, hanya 1 kategori. Nanti namanya apa, stoknya berapa begitu, harganya berapa. Nah, di sini akan ada opsi untuk upload gambar, yaitu untuk mempermudah takutnya nanti ada kesalahpahaman atau kesalahan informasi begitu mengenai nama barang dan jenis barangnya bagaimana. Takutnya nanti ada karyawan baru atau bagaimana, belum tahu akan barangnya begitu. Ini kami sediakan fitur untuk mengupload barang daripada toko tersebut begitu. Ini sifatnya opsional, barang ini, foto daripada barang ini. Jika memang tidak masalah begitu. Setelah itu, aplikasi ini dilengkapi dengan 2 opsi ya gitu. 2 opsi untuk menginput barang ini. Ada secara manual begini, manual seperti yang tadi saya jelaskan, saya sebutkan tadi. Ada yang manual begini, nama kategorinya apa, nama barangnya apa, harganya berapa gitu. Ada juga opsi yang kedua, yaitu import barang dengan
misalkan data Excel. Nah, untuk menginput barang menggunakan Excel kami sudah sediakan template ya, template di sini, template daripada datanya apa saja yang harus diisi begitu. Templatenya tinggal download saja templatenya. Misalkan kita lihat ini ada beberapa, hanya beberapa ya, tadi banyak, tapi pengguna hanya cukup mengisi nomornya, kategori ID-nya, nama barangnya, stoknya berapa, harganya berapa gitu. Nah, enaknya kalau misalnya di Excel bisa langsung dihitung menggunakan rumus ya begitu. Misalkan harga jualnya ditambah berapa persen, harga kredit misalkan per hari atau per bulan ditambah berapa persen begitu. Nah, nanti sudah diinput berapa ratus data, berapa ribu data begitu, nanti langsung bisa di import ke aplikasi e-management ini. Untuk mengimport cukup mudah, ini tinggal diklik yang choose file, setelah itu dipilih file Excel ya, itu Excel maaf ini berisik ya, tinggal jalan. Nah, setelah itu pilih file SLSX ya, berekstensi berikut ini, lalu ya ini sesuai tadi yang di download gitu. Setelah di download nanti diisi datanya apa saja, setelah diisi nah langsung diimport begitu. Tinggal choose file, terus ini klik itu, sudah dipilih tinggal diklik lanjutkan. Nah, langsung tanpa ada reload langsung terinput ke database pada sistem e-management ini begitu. Nah, ini sudah terinput ya, terimport begitu. Kalau datanya sudah terimport, ini langsung bisa diekspor. Kalau datanya kosong itu tidak akan bisa diekspor begitu. Ini ada opsi edit, hapus gitu. Nanti ini bakal terlihat siapa yang mengimport data, siapa yang menginput data tersebut bakal terlihat gitu, sesuai akun yang terdaftar tadi yang awal saya sebutkan gitu. Nama barangnya, ini kode barangnya bakal tergenerate gitu. Nanti ada kategorinya, bisa besi misalnya. Nanti bakal enaknya tadi dalam pengkategorian daripada barang itu, nanti misalnya kita klik nih, nah ini ada bakal terlihat daftar barang pada kategori apa misalkan gitu, bakal terlihat apa saja barang, nama barangnya gitu. Setelah ya enaknya begitu dalam mengisi pengkategorian barang gitu. Setelah itu setelah menginput barang nanti kan bakal ada transaksi begitu, pemasukan misalkan nih, pemasukan kalau misalkan pemasukan dan penjualan misalkan nah di sini ada 3 opsi. Misalkan kita pilih barangnya misalkan, nah kita pilih 2 misalkan, ini masih ngaco ya, ini besi, nama barangnya apa, ini hanya untuk kebutuhan demo ya begitu. Nah di sini namanya apa, kontaknya berapa. Nah di sini ada 3 opsi untuk tipe pembelian, ada perorangan, ada penjual, ada kredit. Nah seperti yang tadi di input awal ya begitu. Nah ini ada perorangan, penjual, nanti langsung ke update otomatis di bawahnya ini, harga penjual berapa, harga perorangan berapa, harga kredit berapa begitu. Nah kita set perorangan saja. Selanjutnya ini ada jenis pembelian. Jenis pembelian ini adalah barang itu langsung minta dikirim atau langsung dibawa begitu. Nah kalau misalkan dikirim ini akan tersedia langsung form untuk mengisi alamat penagihan dan pengiriman begitu. Ini kalau langsung tidak ada begitu. Setelah ini kita misalkan kuantitinya berapa, tinggal diinput, tinggal ditambah misalkan 2. Selanjutnya lalu diklik lanjutkan misal. Nah di sini akan langsung muncul begini ya, data barang apa yang dipilih tadi, namanya, pelanggannya siapa, nomor teleponnya berapa, kasirnya siapa, tanggal berapa gitu. Nanti langsung, nah di sini ada langsung PPN misalnya, ada PPN gitu. Nah PPN berapa persen misalkan, ini kita kosongkan. Kalau misalkan
bayar misalkan nih, bayarnya berapa gitu. Nah misalkan ini kan totalnya berapa gitu, misalkan grand totalnya segitu, misalkan uangnya 90.000 misalkan. Nah gitu. Nah kalau misalkan ini uangnya pas gitu, nanti bakal statusnya lunas. Kalau misalkan tadi kurang uangnya misalkan gitu, nanti bakal ada keterangan tidak lunas. Nah di sini ada metode pembayaran seperti yang tadi disebutkan pada info toko gitu ya, ada transfer, ada cash. Nah di sini ada transfer. Nah kalau misalkan belum diatur tokonya ini misalkan mau menyediakan pembayaran via transfer begitu ya, nanti akan otomatis tertampil di sini begitu. Jadi ada cash, misalnya kita set cash dulu, lalu dilanjutkan misalkan. Nah langsung satu transaksi telah terinput begitu. Nah di sini langsung bakal terlihat data pembelian apa saja barang yang dibeli gitu ya, terus totalnya berapa begitu. Lalu di sini cetak, ada 2 cetak, ada opsi cetak nota, cetak faktur. Nah di sini nanti bakal ada satu lagi kalau misalkan memang barang ini diminta untuk dikirim gitu ya. Nanti kalau misalkan barang yang tadi dipilih itu misalkan pembelian tadi, transaksi tadi minta untuk dikirim kemana misalnya gitu, nanti bakal ada opsi di sini otomatis muncul tombol untuk mencetak surat jalan begitu. Ada faktur, ada nota. Untuk cetak nota cukup mudah, nanti bakal ada konfigurasi daripada mesin cetaknya gitu ya, mesin printer kasirnya. Nanti tinggal diklik, nah langsung muncul. Nanti saya preview notanya bagaimana gitu ya. Setelah itu ini ada pengeluaran sama seperti tadi. Nah untuk pengeluaran ini ada pengkategorian juga seperti barang tadi, yaitu tadi tujuannya untuk mengelompokkan biar lebih mempermudah dalam mengelompokkan data begitu ya. Misalkan kategorinya apa nih, misalkan gaji atau misalkan operasional gitu ya, operasional dan lain sebagainya begitu. Setelah nanti mengisi kategori ini, kategori pengeluarannya apa, nanti bakal muncul di sini kategorinya apa, nama pengeluarannya apa, nama penerimanya siapa, misalnya jumlahnya berapa, keterangannya apa begitu pengeluarannya. Nah di sini ada data hutang dan piutang. Nah di sini ada data hutang, tinggal diinput misalnya kalau ada hutang. Nah di sini kalau ada piutang orang lain ke kita gitu ya misalkan. Nah tinggal diinput di sini. Nah ini lalu tadi tentang toko ya. Setelah itu pegawai. Nah di sini nanti ada pegawai, tinggal diinput data pegawai yang tersedia, misalkan namanya siapa, nomor HP-nya apa, jabatannya apa, misalnya posisinya sebagai situ sebagai apa, misalkan akuntan, misalkan kasir, misalkan pelayan pelanggan, staf gudang dan sebagainya gitu. Setelah diinput nanti bakal muncul langsung di sini di bawah. Setelah itu ada supplier ya, sama seperti barusan, data pegawai ya diinput dulu. Setelah itu untuk customer, data customer ini otomatis terinput ya, jadi kita tidak usah menginput manual begitu, jadi otomatis terinput di sini. Kalau misalkan memang si pelanggan ini dengan nomor sekian, nomor HP sekian ini belum melakukan transaksi, belum melakukan pembelian ke kita gitu, misalkan sebagai penjual, kalau memang belum melakukan pembelian sebelumnya bakal terinput otomatis di sini gitu. Nanti akan tercatat pembeli ini melakukan pembelian ke toko kita berapa kali, misalkan dalam sebulan berapa kali bakal terlihat nanti gitu. Setelah itu ada data gudang gitu ya. Setelah itu ada data user aplikasi. Nah ini kalau misalkan login ke aplikasi ini sebagai administrator misalkan gitu, administrator akan muncul tambah user di sini. Nah tambah user, jadi user tidak harus user setoko lah ya, user. Jadi sebagai misalkan pengelola nih, jadi tidak usah untuk
mendaftar ulang gitu ya dengan toko yang sama. Jadi tidak usah begitu, jadi langsung saja tambahkan user untuk mengelola aplikasi ini begitu. Misalkan namanya siapa, aksesnya sebagai apa, administrator kah atau kasir kah gitu, misalkan emailnya apa begitu. Nah, nanti akan muncul langsung. Setelah itu sudah saya sebutkan tadi apa saja fitur-fiturnya begitu. Jadi aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Excel ya begitu, sudah bisa print nota dan lain sebagainya gitu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampilan dari notanya ya, begitu. Namanya apa, alamat di mana, nah itu bakal terlihat.